Selamat pagi Ibu Bapak semua, peserta dari penelitian Cegah Renta. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Zahra. Saya yang akan membawakan materi minggu ini tentang pencegahan jatuh pada lansia. Baik, kita akan mulai untuk materi hari ini yang berjudul pencegahan jatuh pada lansia. Apa itu pengertian jatuh? Nah, jadi pengertian jatuh itu adalah suatu kejadian yang kemudian menyebabkan seseorang mendadak terbaring atau terduduk di lantai atau tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kehilangan kesadaran terluka. Itu adalah pengertian jatuh. Dok, kenapa kita bahas jatuh? Gitu. Karena memang dengan adanya proses menua pada kelompok lansia, jatuh itu merupakan salah satu faktor risiko yang erat pada lansia. Jadi karena pada peningkatan usia terjadi adanya perubahan fungsional tubuh yang kemudian bisa menyebabkan lansia itu beresiko jatuh. Maka kita hari ini akan membahas lebih dalam terkait risiko jatuh pada lansia. Nah, ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa data WHO menyebutkan bahwa 1 dari 4 lansia itu mengalami jatuh. Jadi, kalau ada 4 orang, satunya itu ternyata uh, akan beresiko jatuh gitu. Jadi lumayan 25% angkanya pada lansia yang jatuh. Nah, kita tahu bahwa ketika kita proses berjalan, naik di tangga, bangkit dari tempat tidur, bangkit dari kursi, itu membutuhkan suatu sistem kontrol postural. Nah, pada lansia kenapa beresiko jatuh? Karena pada lansia terjadi kegagalan dari sistem kontrol postural yang kemudian gagal mendeteksi pergeseran dan tidak mereposisi pusat gravitasi. Jadi makanya lebih respon jatuh. Nah, tapi kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini ya. Nah, kita akan bahas mengenai faktor risiko jatuh pada lansia. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai faktor risiko jatuh pada lansia. Nah, ada 4 hal yang kemudian bisa menyebabkan jadi faktor bahwa lansia itu jadi lebih beresiko untuk jatuh. Yang pertama itu adalah sistem sensoris. Nah, sistem sensoris ini ada beberapa poin sebenarnya. Jadi, sistem sensoris ini kan terkait dengan perabaan. Yang kedua ada penglihatan. Yang ketiga pendengaran. Yang keempat pengecapan. Nah, pada kondisi lansia memang dari sistem sensoris ini pastinya ada yang berubah gitu. Misalnya, kalau dari segi penglihatan, lansia penglihatannya tidak terlalu awas. Jadi tidak bisa misalnya mendeteksi secara cepat apa yang ada di depan. Terus yang kedua, dari segi perabaan misalnya. Nah, dari segi perabaan terjadi penurunan dari fungsi sensoris perabaan sehingga kurang mendeteksi dari segi lokasi ataupun uh, kondisi situasional yang ada di lingkungannya. Atau misalnya dari segi pendengaran. Di sistem pendengaran itu kan selain untuk mendengar, pendengar juga bisa terjadi penurunan fungsi pada lansia. Tetapi dari segi pendengaran itu juga mempengaruhi fungsi keseimbangan. Makanya sering ada muncul pusing atau vertigo itu kan bisa juga dari sistem vestibularis yang ada di telinga. Itu juga bisa mempengaruhi kondisi jatuh. Nah, selain itu ada juga yang kedua itu sistem saraf pusat. Jadi pada lansia itu ada beberapa penyakit yang kemudian bisa menyebabkan lansia jadi beresiko jatuh. Contohnya penyakit stroke, penyakit Parkinson gitu. Nah, terus yang ketiga ada dari segi kognitif. Ternyata apabila terjadi penurunan fungsi kognitif pada lansia, itu contohnya misalnya pada kondisi demensia itu dapat menyebabkan risiko jatuh. Nah, selanjutnya muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu berarti kan adalah otot dan juga tulang. Nah, gangguan muskuloskeletal ini kalau misalnya ada masalah itu juga akan menimbulkan resiko jatuh yaitu misalnya ada gangguan di gaya berjalan. Nah, jadi faktor resiko jatuh itu sebenarnya kalau kita mau bagi dua, itu ada dari segi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang memang berasal dari tubuh kita sendiri gitu. Misalnya dari tubuh lansia. Contohnya kita ada faktor apa dok gitu kan misalnya ya. Yang pertama itu ada gangguan penglihatan dan juga pendengaran. Itu misalnya jadi matanya kurang awas atau misalnya udah
Ada yang bilang awas hati-hati jatuh, terus kurang mendengar, terus masih jalan misalnya gitu. Nah, itu dari segi gangguan penglihatan ataupun pendengaran. Terus selanjutnya bisa juga karena memang ototnya sudah mulai lemah gitu. Nah, jadi kelemahan otot dan gangguan keseimbangan itu juga bisa menyebabkan uh, lansia beresiko jatuh. Nah, selain itu, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor-faktor yang memang dari luar. Contohnya, yang pertama adalah lingkungan rumah yang tidak aman dan rapi. Jadi contohnya tidak aman dan tidak rapi itu gimana? Misalnya lingkungan rumah yang lantainya licin, itu kan beresiko menyebabkan lansia jatuh. Atau ternyata tidak rapi itu ada barang yang kemudian barangnya itu bisa bergerak dan lansia kan kurang melihat dengan cepat misalnya. Ternyata ada mobil-mobilannya di bawah misalnya. Terus jadi bikin lansia itu terjatuh. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor eksternal kenapa lansia itu bisa jatuh. Jadi faktornya itu bukan hanya dari dalam, tapi bisa juga dari luar. Nah, bagaimana langkah kemudian kita untuk mencegah jatuh gitu ya. Nah, langkah untuk mencegah jatuh pada lansia itu yang pertama adalah ciptakan lingkungan rumah yang kemudian aman. Ciptakan lingkungan rumah yang aman gimana? Misalnya, kalau misal dirasa kamar mandi terlalu licin misalnya lantainya, bisa diganti ke yang tidak terlalu licin. Atau misalnya barang-barang yang sekiranya bikin lansia itu di bawah di lantai yang bisa bikin jatuh itu kalau bisa jangan dihindari atau dirapikan. Nah, uh, biasanya sih lantai. Terus yang kedua itu pencahayaan. Misalnya ternyata cahaya di rumahnya terlalu gelap, jadi lansia nggak bisa awas untuk melihat kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, berarti mungkin lampunya agak lebih diterangin gitu. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang ramah, yang aman untuk lansia. Selanjutnya, gunakan alat bantu jalan, tongkat atau walker jika memang dirasakan ada gangguan keseimbangan. Nah, ini mungkin ibu bapak semua ada yang sudah menggunakan atau ada yang belum. Nah, jadi kalau misalnya dokternya bilang, Bu, ibu udah boleh kok pakai tongkat supaya tidak beresiko jatuh, pakai aja gitu ya. Jangan, aduh dok malu gitu. Nggak apa-apa, pakai aja supaya itu mencegah dari jatuh. Nah, eh, pakai tongkat itu membantu supaya ibu bapak lebih stabil dalam berjalan gitu ya. Nah, terus yang ketiga, aktif latihan fisik dan keseimbangan yang teratur. Nah, itu juga adalah dari proses pencegahan. Kenapa? Karena pada lansia itu biasanya ada kelemahan dari otot ya, kelemahan otot yang kemudian bisa menyebabkan resiko jatuh. Nah, dengan rutin melakukan aktivitas fisik seperti yang dilakukan ibu bapak, itu ternyata membantu untuk keseimbangan ya, jadi lebih kuat gitu ototnya. Nah, sama yang terakhir adalah gunakan alas kaki yang aman dan nyaman gitu. Kalau bisa dipakai yang nyaman, yang ukurannya pas, jadi ibu bapak untuk resiko jatuh juga lebih rendah ya. Nah, sebenarnya apa dampak jatuh pada lansia? Yang pertama pasti kalau misalnya jatuh bisa bisa tidak apa-apa atau bisa kemudian menimbulkan luka atau injury. Nah, itu yang mungkin kelihatan kita di awal ya. Nah, ketika misalnya menimbulkan luka itu bisa jadi kalau misalnya jatuh bisa kemudian ibu bapak dirawat di rumah sakit gitu ya. Nah, dirawat di rumah sakit itu kalau misalnya lansia sudah ada riwayat jatuh bisa kemudian menyebabkan keterbatasan gerak. Misalnya kalau kita sering sebut ada kesleo gitu ya. Atau bisa juga selain dari keterbatasan gerak, misalnya menyebabkan disabilitas. Disabilitas itu adanya apa jadinya harus bed rest dulu, nggak bisa jalan dulu sementara misalnya. Terus kecacatan bisa juga muncul. Nah, yang paling kita hindari adalah kematian yang ditimbulkan akibat jatuh. Nah, jadi itu saja materinya. Jadi ini juga ada manfaat yang bisa diambil sama ibu bapak semua. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu bapak semua.